Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 1 Mei 2022, hari Minggu Paskah ketiga. Disusun oleh Frater Vito Banusu SVD dan akan dibawakan oleh Frater Aping Edor SVD. Selamat mendengarkan. Coba batong dengar, mari batong lihat apa yang terjadi dalam dunia ini. Hei bersaudara, umat Kristus. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 21 ayat 1 sampai 19. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid lainnya. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat, lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperoleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jalannya yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ada ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu ikannya, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah mereka sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku."
Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Maka ia bertanya kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika masih muda engkau sendiri mengikat pinggangmu dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Hal ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih. Renungan kita hari ini berjudul Harapan akan Kebangkitan Yesus. Para murid yang berkumpul dan bersembunyi di suatu tempat adalah bukti bahwa mereka mengalami kemunduran, kebingungan, serta ketakutan akan iman mereka. Hal ini mereka alami bertalian dengan kematian Yesus di kayu salib dan belum adanya tanda-tanda akan kebangkitannya. Akan tetapi, meskipun tinggal dalam ketakutan, mereka merasa perlu untuk berkumpul dan saling meneguhkan satu sama lain. Pada suatu momen penampakan yang juga dikisahkan Injil tadi, kita juga telah mendengar bagaimana Yesus menampakkan diri kepada Petrus dan beberapa murid lainnya yang sedang menjala ikan. Kisah penampakan Yesus ini mau menegaskan kepada kita bahwa kehadiran Yesus di tengah orang yang percaya kepadanya membawa berkat dan rahmat tersendiri. Pencinta Sang Sabda yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita berhadapan dengan begitu banyak tantangan. Tantangan juga sering membutakan hati dan pikiran kita untuk melihat dan merasakan kasih Yesus dalam hidup. Dalam situasi sulit tersebut, hanyalah keputusasaan yang dominan terbayang dan menguasai hidup, sehingga keberanian kita untuk berjuang dan mengharapkan kasih Tuhan menjadi lemah. Penampakan Yesus membawa perubahan bukan hanya kepada para murid, tetapi juga membawa perubahan dalam diri kita sebagai manusia baru. Menjadi manusia baru berarti kita mempunyai hati yang baru, pikiran yang baru, dan memandang diri dengan cara pandang Tuhan yang penuh pengharapan. Sebab perjuangan kita sebagai orang yang percaya kepadanya akan dimudahkan oleh Allah sendiri. Semoga Yesus senantiasa menjadi tumpuan dan harapan hidup kita, dan kita mau membuka hati untuk berjalan bersama Dia. Tuhan Yesus, datanglah dan tinggallah bersama kami dalam suka dan terutama dalam duka hidup kami, agar kami senantiasa kuat dalam menghadapi setiap tantangan dalam kehidupan kami. Amin. Hei bersaudara, umat Tuhan di lubang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero.
Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari Komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledelero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledelero.org. Kau sampai labuan bajo, subat tunggu bagus. Mari batuk siram dengan air kasih.